Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mengganti atau menambah RAM. Jadi, pada laptop ini saya menggunakan laptop. Di sini saya akan menambah RAM. Oke, pertama sebelum kita menambah RAM, mari kita lihat spesifikasi RAM yang sudah ada. Ya, sebenarnya di sini sudah ada RAM 4 GB, namun nanti kita akan ngecek bagaimana perbedaannya. Oke, untuk mengecek RAM, pertama kita bisa membuka dengan membuka file explorer dengan membuka DXDiag. Jadi DXDiag ini digunakan untuk mengetahui spesifikasi dari komputer atau laptop yang kita gunakan. Mungkin selain membuka DXDiag, ada cara kedua yang bisa dilakukan, karena mungkin kalau menggunakan DXDiag ini agak lama ya. Jadi kita bisa menggunakan Task Manager. Jadi di Task Manager ini biasanya lebih cepat, dan preferensi atau detail dari laptop kita juga akan terlihat sambil kita sambil kita melihat yang dari DXDiag gitu ya. Oke, jadi di sini ada proses di mana program sedang berjalan pada laptop kita atau laptop kita ya. Oke, jadi ini ada dua, kita bisa gunakan salah satunya saja karena sama saja pada dasarnya. Jadi kalau DXDiag ini yang sebelah kiri ya, jadi ini kita bisa melihat mulai dari tipenya, terus OS-nya. Oke, ya karena kita ingin mengganti RAM, jadi yang akan kita lihat di sini adalah di RAM-nya ya. Di sini tertulis RAM-nya ada 4 GB, dan di Task Manager juga sama. Jadi kita bisa melihat di Task Manager. Oke, kita perbesar. Jadi kalau di Task Manager kini kita bisa lihat ini ya, beberapa performa yang sedang dikerjakan oleh si perangkat kita. Jadi di laptop tipe berapa saya lupa, Vivo X509FC ini RAM bawaannya itu adalah 4 GB. Oke, di 4 GB dan sudah terpakai 3,9. Jadi laptop ini agak sedikit lemot. Nah, di speed ini yang perlu teman-teman ketahui, di bagian speed ini menunjukkan berapa frekuensi atau kecepatan RAM bekerja. Jadi jika speednya itu di atas 2100, itu bisa dikategorikan DDR4 ya. DDR4, kalau biasanya DDR3, tapi kalau di atas 2100 ini DDR4. Jadi kita akan mengganti RAM DDR4, nanti akan kita perlihatkan perbedaan. Nah, oke, di sini mungkin jika teman-teman lihat di sini ada slot use, ini ada 1/2 ya, maksudnya hanya satu yang dipakai dari dua. Oke, dikarenakan ini RAM-nya sudah penuh ya, ini tinggal sekitar 150-an MB, jadi laptop agak sedikit lemot, makanya nanti kita akan melakukan instalasi. Ya, jadi kali ini saya akan membuka RAM ya, sekaligus melihat RAM-nya. Jadi ini saya beli di toko online, jadi kita bisa lihat di sini. Oke, alamat saya tutupi. Mari sambil kita unboxing ya. Oke, kita bisa lihat. Ya, jadi ini RAM yang kita punya. Jadi saya membeli RAM sebesar 4 GB merek Kingston. Jadi teman-teman kalau teman-teman perhatikan di sini tertulis 4 GB isi 2400. Jadi kita tadi sudah sesuaikan dengan laptop kita bahwa speed kita adalah 2400.
Dimana RAM ini dibuat di Cina ya, made in China, assembly in China. Di sini mungkin teman-teman bisa lihat di sini di tulisan ini KVR 24 sekian per 4, jadi ini artinya 4 GB. Ini masih kondisi segel, jadi mari kita buka terlebih dahulu. Oke, selain itu kita juga dapat ini ya, kartu garansi. Oke, jadi kita dapat ini kartu garansi dari Kingston ya. Ini mungkin teman-teman bisa abaikan saja. Oke, kita fokus di bagian RAM-nya saja. Oke, mungkin sebentar saya perjelas dulu, kebalik. Ya, di sini tertulis RAM-nya ini ya, tegangannya itu 1,2, RAM-nya ini 4. Oke, nanti kita akan coba lihat di ini, kita pasang di laptop kita ya. Oke ya, jadi kita akan melihat spesifikasi laptop yang akan kita ganti RAM-nya. Jadi ini bisa dilihat bahwa di sini laptopnya mereknya Asus ya, tadi salah, tipe A509FJ. Jadi sebelum kita membongkar, langkah pertama jangan lupa dimatikan komputernya atau laptopnya ya. Setelah itu kita bongkar dengan menyiapkan beberapa ini ya, tool ya. Jadi kita punya obeng dengan banyak ini ya, banyak mata obengnya. Oke, kita bongkar. Ya, jadi tadi obengnya sudah bautnya sudah terlepas semua ya. Kita kumpulkan terlebih dahulu. Oke, kita singkirkan terlebih dahulu. Ya, setelah itu kita akan melakukan pembongkaran laptop ya. Untuk melakukan pembongkaran kita bisa menggunakan alat bantu. Jadi saya menggunakan ini ya, ATM, atau mungkin kalau teman-teman punya SIM card bisa digunakan untuk menyungkil di sini ya, di pinggir-pinggir di sini, di pinggir-pinggir bodi ini, agar tidak lecet atau patah. Biasanya kalau kita menggunakan ini benda yang keras, misal kayak obeng itu bisa membuat terkadang bisa tercongkel ya. Mari kita coba buka. Oke, ini sudah ya. Jadi kalau sudah ini bisa kita buka. Jadi kita buka terlebih dahulu. Oke, jadi ini adalah tampak bagian dalamnya ya. Jadi ini adalah bagian dalam dari si laptop. Jadi kita bisa lihat di sini ya, di slot RAM di sini masih tersisa satu ya. Jadi karena di sini RAM-nya adalah internal, jadi satu dengan mainboard. Jadi slot yang tersisa tinggal satu. Jadi karena kita menggunakan DDR4, jadi kita harus perhatikan terlebih dahulu sebelum melakukan penambahan RAM ya. Pertama kita harus cek dulu apakah DDR3 atau DDR4. Jadi tadi kita sudah pastikan kalau speednya itu di atas 2100 itu berarti DDR4. Jadi kalau kita cara masanya gampang sekali, kita tinggal masukkan di sebelah sini, terus tinggal dicolokkan, tinggal ditekan sampai terdengar bunyi ceklik ya. Hanya seperti itu. Oke, jadi hanya seperti itu saja.
Ya, baik. Jadi laptop sudah ini ya, sudah terpasang baut-bautnya. Maka dari itu, mari kita buka kembali laptopnya. Ya, tadi sebelumnya kita sudah melakukan pemasangan ya, RAM-nya. Mari kita periksa. Tadi kita bisa membuka dengan DXDiag ya. Yang kedua, kita bisa membukanya dengan Task Manager. Oke, tadi untuk sekarang agak lebih cepat daripada yang tadi ya. Tadi agak sedikit lambat. Kita lihat performance-nya. Oke. Bisa dilihat di bagian memori di sini yang tersedia adalah 8 GB. 8 GB dan sedangkan tadi apa ya? Tadi hanya sekitar 4 GB ya. Jadi masih sisa banyak. Di sini yang terpakai itu 3,1, jadi masih ya sekitar digunakan 38% lah. Oke, jadi itu di sini juga sama. Di sini memorinya adalah 8 GB, sebelumnya 4 GB dan dipakai sekitar 3 GB-an. Jadi oke, mungkin itu dulu tutorial dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.